kuasa pimpinan Masjid Syarifah Fatimah ini, seterusnya tuan-tuan puan-puan para jamaah yang dimuliakan sekalian. Sebelum kita mulakan pengajian kita pada malam ini, sukacita saya maklumkan ada 500 buah kitab ini yang diwakafkan oleh salah seorang sahabat kita di Edar Syah Cuma. Tuan-tuan boleh dapatkan kitab di luar. Sebelum kita mula majlis pengajian pada malam ini, yang belum ada kitab, eloklah dapatkan kitab di luar. Tak perlu beli untuk yang ada di luar, boleh dapatkan di luar. Pertama sekali, alhamdulillah, kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini dapat sama-sama kita berhimpun dalam masjid kita ini untuk mengikuti satu daurah ringkas pengajian kitab Al-Hikam Untayan Hikmah Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi kita kalau pengajian kitab hikam di Malaysia ini, kita biasa dengan kitab hikam Al-Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakazari, hikam Al-Imam Abi Madian dan lain-lain yang biasa kita dengar. Tetapi hikam Imam Al-Haddad ini jarang-jarang kita dengar. Maka pada malam ini bersama dengan kita seorang tokoh yang tidak asing bagi rakyat Indonesia khususnya, dan di Malaysia ini ada yang kenal, ada yang tak kenal. Bersama kita guru mulia kita Sayyid Habib Taufiq bin Abdul Qadir As-Sakaf daripada Kota Pasuruan, Jawa Timur, pengasuh Pondok Pesantren Sunniyah Salafiyah Kota Pasuruan, Jawa Timur. Saya terlebih dahulu mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pihak masjid khususnya yang beri peluang dan kesempatan untuk kita adakan majlis menjadi tuan rumah kepada majlis daurah ringkas kita pada malam ini. Atau cara majlis tuan-tuan puan-puan, insya-Allah Habib Taufik akan syarahkan kitab ini sekadar yang sempat dengan masa pada malam ini 1 jam. Kemudian kita akan buka soal jawab untuk setengah jam yang berikutnya. Jadi majlis kita insya-Allah 1 jam 30 minit. Di 1 jam Habib Taufik akan syarahkan setakat mana yang sempat, kemudian kita akan buka soal jawab. Harap sangat tuan-tuan puan-puan dapat sediakan soalan-soalan sama ada yang berkait dengan kitab kita ataupun soalan-soalan yang lain, ya, untuk diajukan kepada Habib Taufik dan beliau akan jawab soalan-soalan tersebut. Maka tuan-tuan puan-puan, marilah kita serahkan majlis ini kepada guru mulia kita Habib Taufik Sagaf untuk memimpin majlis pada malam ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan. فتح من تعليم وتعلم الإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع لأرواح والدينا ولكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين وأولياء الصلحاء هذه البلدة، خصوصا قطب الإرشاد الحبيب عبد الله الحداد ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه سابقا ولاحقا، أن الله تغشاهم من رحمة برسول الجنة ويختم لنا ولكم الحسنى في خير وعافية، يفتح علينا وعليكم في العارفين، بينا وإياكم في الدين وعلمنا وإياك التأويل وهدينا إياكم سوء السبيل، وجعل سيدنا محمدا خير هدي لنا ودليل، وعلى هدينا يكون صالحا ومن السلف ومن والآباء ومن الصالحون في مثل هذه المناسبة مثل هذه الساعة هويناهم وقصرك صداهم وطلبنا وإلى حضرة النبي محمد رسول الله. الفاتحة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد،
yang kami muliakan, yang kami banggakan, Al-Ustaz Ad-Da'i Ilallah Yusaini, seluruh asatidah, seluruh muallimin, ad-du'ah ilallah, dan talabatul ilm, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Majlis ini insyaAllah kita akan pelajari hikam al-haddadiyah, al-hikam al-haddadiyah yang dinisbatkan daripada hikmah-hikmah Qutbil Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Pertanyaannya, kenapa kok tidak tafsir Quran? Kok tidak baca hadis? Kok kita harus belajar hikmah, hikam? Emangnya di Al-Quran kurang hikmahnya? Atau di hadis tidak ada hikmah? Atau perlu hikmah yang lainnya? Sebahagian orang mempermasalahkan ini. Tapi sebenarnya di dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa ta'ala juga terangkan banyak hikmah-hikmah yang tidak dikeluarkan oleh para anbiya. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan di surat Al-Luqman, panjang sekali hikmah-hikmah daripada Luqmanul Hakim. Satu surat penuh Allah Subhanahu wa ta'ala terangkan dalam surat Luqman. Kalau anda mau pelajari di surat Luqman, Allah Subhanahu wa ta'ala terangkan, wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Panjang itu semuanya. Pada intinya, walaqad ataina Luqmanal hikmah. Aku berikan kepada Luqman itu juga hikmah. Dan Luqman, kebanyakan ulama menyatakan bukan nabi. Diterangkan tentang Khidir alaihissalam dengan Nabi Allah Musa. Bagaimana hikmah-hikmah yang keluar daripada Khidir alaihissalam. Khilaf antar ulama. Khidir itu ada menyatakan nabi, tapi banyak ulama menyatakan bukan nabi. Begitu juga bagaimana bahkan di dalam Al-Quran hikmah daripada binatang pun disebutkan dalam Al-Quran. Naml, seekor semut di zaman Nabi Allah Sulaiman, yang berkata kepada semut-semut yang lainnya, ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh ila akhir ayat. Itu semuanya adalah bicaranya semut, disebutkan dalam Al-Quran karena ada hikmah. Begitu juga bagaimana ceritakan seekor anjing daripada Ashabul Kahf, wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasid. Itu juga untuk supaya kita ambil hikmah. Seekor anjing yang cinta dengan orang yang soleh, maka dia akhirnya menjadi cerita yang sangat menarik di kitab suci Al-Quranul Karim. Antum bisa kembangkan sendirilah itu. Bagaimana hikmah ternyata di dalam Al-Quran. Dzulqarnain juga demikian. Bagaimana itu semuanya adalah satu pelajaran bahwa hikmah ini adalah satu hal yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihan Allah, orang-orang yang punya kedudukan di sisi Allah. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan
katsira. Allah memberikan hikmah ini kepada orang yang Allah berikan, yang Allah kehendaki, yang Allah pilih. Siapa orang mendapatkan hikmah dari Allah, maka ia mendapatkan khairan katsira, kebaikan yang sangat banyak, kebaikan yang sangat penuh. Khairan katsira. Nabi sendiri Allah utus untuk mengajarkan hikmah. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Tugasnya Nabi adalah mengajarkan Al-Quran dan hikmah. Hikmah ini warisan daripada para anbiya dan mursalin. Laqad manallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Karena itu kita mempelajari hikam daripada orang-orang pilihan Allah itu adalah sesuai dengan ajaran Al-Quran. Di dalam dakwah pun kita diperintahkan untuk dalam dakwah dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Hikmah yang diambil dari Al-Quran, hikmah diambil dari Nabi, hikmah yang diambil dari orang-orang yang salihin. Ketika tidak ada hikmah, maka dalam dakwah tadi itu yang terjadi fitnah. Bubar dari majlis bukan membawa semangat taat dan takwa kepada Allah, bubar dari majlis membawa kebencian terhadap orang Islam nantinya, membawa permusuhan. Kenapa? Karena dia berdakwah tidak bil hikmah. Kalau dia itu berdakwah dengan hikmah, diambil daripada kalam Allah, diambil dari kalamnya Nabi, diambil dari kalam orang-orang pilihan Allah as-salihin, maka itu akan faqad utiya khairan katsira, akan terjadi banyak kebaikan, penuh dengan kebaikan. Wa ma ma'na al-hikmah? Apa yang dimaksud dengan hikmah ini? Apa yang dimaksud dengan hikmah? Al-hikmah hiya al-ilmu bil asya' kama hiya wal amal bil umur ala ma yanbaghi. Hikmah yaitu ilmu pengetahuan terhadap segala sesuatu yang persis, yang tidak diselewengkan, ilmu yang tepat, itu namanya hikmah. Dan juga beramal terhadap sesuatu yang tepat pula, ilmu yang tepat, yang manfaat, amal yang tepat dan bermanfaat. Karena ilmu ini kalau tidak tepat jadinya bor, jadinya akhirnya berbahaya, jadinya juga mudil, bisa menyesatkan nantinya. Wa adallahu Allahu ala ilm, karena ilmunya tidak persis. Apa itu persis kalau di sini? Persis juga kan? Tidak tepat begitu. Tidak seumpama begitu ya. Nah, tidak seumpama, tidak tepat. Ini berbahaya. Amal juga demikian. Kadang-kadang orang bersikap yang amal tadi itu harus diterapkan kepada orang kafir, ia lakukan terhadap orang muslim. Ini bukan hikmah. Wa qatilul musyrikina kaffah, bunuh itu orang musyrik seluruhnya.
orang yang bersalawat kepada Nabi musyrik juga, harus dibunuh. Orang yang memuji Nabi musyrik juga, harus dibunuh. Ini al-amal bil umur ala ma yanbaghi, melakukan perbuatan tidak sesuai dengan, tidak sepatutnya, tidak persis, tidak tepat begitu. Karena itu hikmah ini ada dua. Hikmah ini ada guwah ilmiah dan guwah amaliyah. Ada kekuatan ilmu dan ada kekuatan amal. Jika ilmu tepat pada sasaran, sesuai dengan muradullah dan sesuai dengan murad Rasulullah, dan amal tepat juga perlakuannya sesuai dengan muradullah dan muradnya Rasulullah, maka itu dikatakan al-hikmah. Nah, kadang-kadang hikmah juga diartikan kullu kalamin wafaqal haqq al-waqi' ats-tsabit fi nafsil amr. Semua ucapan yang benar itu namanya hikmah. Semua ucapan yang benar, bukan ucapan yang salah pemahamannya atau salah dalam penyampaiannya, itu tidak hikmah. Nah, disinilah kalau di umat-umat yang dahulu ada hikmah yang diterangkan dalam Al-Quran, di umat-umat Bani Israel atau umat-umat para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, ada banyak hikmah yang terkandung. Apakah tidak ada di antara umat Muhammad itu hikmah? Tentu lebih banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda juga, likulli nabiyyin likulli ummatin muhaddath. Setiap umat itu ada orang yang patut untuk mendapatkan ilham dari Allah, mengeluarkan muhaddath, ucapan-ucapan yang baik, yang bermanfaat. Kalau memang ada di antara umatku, maka Umar bin Al-Khattab di antaranya. Karena itu ucapan para ashab Rasulullah, mereka tadi itu hikmah semuanya, sehingga dikategorikan hadis. Hadis itu dibagi tiga. Ada yang disebut hadis marfu', ada yang disebut hadis mauquf, ada yang disebut hadis maqtu'. Kalau hadis itu disebut marfu', ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaul wa amal wa sifah wa syama'il wa awsaf. Kalau diterangkan Nabi, ucapan Nabi, perbuatan Nabi, akhlaknya Nabi, sifatnya Nabi, disebut marfu', itu hadis. Kalau mauquf, ma'udhifa ila sahabi, yang dinisbatkan kepada sahabat, ucapankah, perbuatankah, qala Abu Bakrin, kana Umar bin Khattab, itu semuanya hadis mauquf. Banyak, itu di Bukhari, banyak, itu di Muslim, banyak, itu di Kutubul Ahadits. Kalau maqtu' itu yang diucapkan setelah para sahabat, qala Syafi'i, qala Malik, qala Abu Hanifah misalnya, qala Al-Hasan Al-Basri, itu maqtu'. Karena itu kita tidak bisa menafikan, nggak boleh kita bawa ucapan-ucapan orang yang soleh, hanya Al-Quran dan hadis saja. Nah, yang dibawa oleh Nabi hikmah diambil oleh siapa? Oleh sahabat. Ucapannya sahabat, sumbernya dari siapa? Dari Nabi. Yang dibawa oleh tabi'i dari siapa? Dari sahabat. Ucapannya tabi'i bersumber daripada sahabat. Begitulah tasalsul, berantai itu semuanya. Dan ini diantara orang yang bisa kita ambil hikmahnya itu Qutbul Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kita pelajari, coba kita simak bagaimana hikmah yang Allah berikan, dan bagaimana ketika kita mendengarkan
ilmu yang bersumber dari orang yang dekat kepada Allah, tidak membuat fitnah, tapi membuat Anda menjadi hakim, menjadi orang yang tepat ketika bercakap, tepat ketika berbuat. Langsung kita baca. Al-khalqu ma'al haq la yakhlu ahadun minhum an yakuna fi ihda ad-dairatain, imma fi dairatir rahmah aw fi dairatil hikmah. Faman kana al-yawma fi dairatir rahmah kana ghadan fi dairatil fadl, wa man kana al-yawm fi dairatil hikmah kana ghadan fi dairatil adl. La ilaha illallah. Ana minta maaf ya kalau memang bahasanya tidak sama dengan bahasa Melayu. Mohon maaf. Allahu alam. Lugat Indonesia ini, bahasa Indonesia kadang-kadang tak sesuai dengan pemahaman bahasa Melayu ya. Ini bahasa Melayunya kita baca nih. Al-khalqu ma'al haq, keberadaan makhluk bersama Tuhannya, bersama Allah. La yakhlu ahadu minhum, itu tidak terbebas seorang pun dari salah satu mereka makhluk, min an yakuna fi ihda dairatain, dari salah satu dua keadaan atau dua daerah, imma dairatil rahmah atau dairatil hikmah, sama ada daerah rahmat yaitu kenikmatan, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, atau daerah keadaan hikmah, pentadbiran atau menjadi kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Faman kana al-yawm fi dairatir rahmah, maka barang siapa hari ini ia di dunia berada dalam keadaan rahmat, daerah rahmat, dia jadi orang yang salat, dia jadi orang yang baca Quran, dia jadi orang yang berzikir, dia jadi orang yang hati penuh rahmat, belas kasih, maka pada esok hari akhirat berada pada daerah atau keadaan karunia, mendapatkan pahala, mendapatkan fadl, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia patut masuk surga, dia patut diampuni dosa, dia patut dilindungi dari adab neraka. Wa man kana al-yawm fi dairatil hikmah, maka barang siapa hari ini berada di dalam daerah hikmah, kana ghadan fi dairatil adl, maka esok hari di akhirat berada pada daerah atau keadaan keadilan, jaza, mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ada yang disebut al-khalaq, ada yang disebut al-khaliq, makhluk dan pencipta. Makhluk ini ada yang dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala, sifatnya, perbuatannya taat aja, patuh aja. Itu para malaikat Allah. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ada yang Allah buat makhluk tadi itu, dia tadi itu tidak Allah berikan akal,
tapi selalu patuh kepada Allah, yaitu seluruh makhluk, matahari, bulan, bintang, langit, bumi, arasy. Ada yang Allah berikan akal tapi dijadikan selalu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu syaitan. Tapi ada yang Allah buat makhluk tadi itu, Allah beri akal dan Allah beri nafsu, antara dua, dalam golongan orang-orang yang mendapatkan fadl dari Allah, mendapatkan karunia dari Allah, atau mendapatkan keadilan dari Allah, adat dari Allah, yaitu manusia dan jin. Kalau syaitan udah jelas, udah dinas, wa inna alaika la'nati ila yaumiddin, mendapatkan laknat Allah dan seluruh turunannya sampai hari kiamat. Baik. Magom ini, saudara, menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai dua sifat. Ada sifat rahmat, ada sifat adil. Nampak mabahir rahmah tadi itu Allah nampakkan kepada orang-orang yang dia hidupnya di atas dunia, dia masuk dairatul rahmah. Sama dengan bagaimana Allah buat ada sehat, ada sehat, ada sagam, ada penyakit. Nampak orang-orang yang sehat, dia tadi itu makan teratur misalnya, tidur teratur, olahraga teratur. Nampak itu Allah ciptakan penyakit pada orang-orang yang dia tadi itu makan tidak teratur, tidur tidak teratur, terlalu forsil dalam pekerjaannya misalnya, atau dia makan makanan yang berpenyakit, dia minum racun atau lain-lainnya. Semuanya dari Allah. Tapi yang terjadi pada makhluk itu adalah mabahir daripada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala muhyi wa mumit. Allah itu menghidupkan dan Allah juga mematikan. Nampak bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala itu menghidupkan, menjadikan kita masih hidup, ada di sini, hadir di majlis. Bagaimana itu bayi-bayi yang sekarang lagi lahir. Nampak pula Allah itu mumit, mematikan. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala banyak mencabut nyawa, membuat orang mati. Bencana ada di mana-mana. Ini mabahir. Begitulah juga antara rahmat dan antara fadl dan antara adl. Allah itu memberikan anugerah dan Allah itu juga berbuat adil kepada makhluknya. Akan nampak madhar rahmatillah pada orang-orang yang ketika dia di atas dunia selalu bergabung masuk daerah rahmat. Masjid ini daerah rahmat. Salat itu adalah daerah rahmat. Bacaan Quran itu adalah daerah rahmat. Perbuatan yang baik itu adalah daerah rahmat. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat bersama orang-orang yang berbuat baik. Ketika dia di atas dunia selalu dia tadi itu masuk ke dairatul rahmah, maka nanti di akhirat dia akan masuk dairatul fadl. Dia akan mendapat fadl min Allah. Apa itu? Bisa ghufranud dunub, ampunan dosa. Bisa an-najah minan nar, selamat daripada siksa neraka.
bisa dukhulul jannah, masuk ke dalam surga, bisa syafaat Rasulullah, mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa hisaban yasira, hisab yang dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bersyukurlah kalau kamu di atas dunia masuk daripada dairatul rahmah. Sebaliknya, siapa orang yang Allah ciptakan di atas dunia masuk dairatul hikmah, masuk dairatul hikmah, ia menjadi orang yang kafir, ia menjadi orang yang fasik, ia menjadi orang yang asi, bermaksiat, ia menjadi orang yang munafik, maka nanti di hari kiamat dia masuk dairatul adl. Dia akan digolongkan untuk mendapatkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia akan diadab di kubur. Dia nanti akan berat hisabnya di mahsyar. Bahkan ujungnya dia masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun orang yang masuk dairatul rahmah masih mendapatkan rahmat Allah. Kenapa? Dia masih diizinkan hidup di dunia. Allah masih beri sehat walafiat badannya. Allah masih bagikan rizki kepada dia. Tapi inti semuanya adalah itu Allah untuk buat hikmah bagi kita, supaya kita berpikir, oh bagaimana itu Fir'aun, Allah jadi masukkan dairatul hikmah untuk supaya kita mengambil contoh, ibrah daripada Fir'aun, menjadi raja bahkan yang disembah. Ana rabbukumul a'la. Bukan dia menjadi seorang raja saja, bahkan mengaku sebagai dirinya Tuhan yang harus disembah. Itu Fir'aun. Allah berikan kelebihan yang luar biasa. Fir'aun itu makan banyak, penuh, tapi buang hajatnya 40 hari cuma sekali. Hidup 400 tahun lebih tidak pernah sakit, sekalipun pusing, sekalipun sakit gigi. Sehat penuh 100%. Fir'aun itu semua yang ia kehendaki jadi. Karena itu dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Akhirnya ketika Allah mengutus Nabi Allah Musa dengan tongkat yang menjadi mukjizat, yang menjadi ular yang besar. Jadi ularnya bukan ular kecil, ularnya besar, lebih besar daripada gerbang istananya Fir'aun. Cepatnya ular besar itu, biasanya ular semakin besar semakin lambat jalannya. Tapi jalannya itu ular yang besar seperti ular yang kecil, cepat sekali. Ketika nampak itu dan ular itu mengarah kepada Fir'aun, mau melahap itu Fir'aun, mau makan itu Fir'aun, Fir'aun terkejut, akhirnya berubah. Yang asalnya 40 hari buang hajat, berubah sehari 40 kali buang hajat. Dan akhirnya bagaimana itu Fir'aun? Ditenggelamkan, mati dalam keadaan hina. Tsumma nunajji bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Allah sengaja selamatkan jasad Fir'aun sampai sekarang tidak berubah, untuk supaya menjadi ibrah bagi kita. Nih, orang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dan itu setiap zaman juga ada yang begitu. Bahkan di akhir zaman ada yang ditakutin, dikhawatirkan oleh Nabi umatnya banyak mengikuti dia, yaitu Dajjal. Wa min fitnatil masihid Dajjal. Hebatnya Dajjal ini, dia mengaku sebagai Tuhan, bisa membuat surga, bisa membuat neraka, saudara. Luar biasa itu Dajjal.
Tapi itu semuanya adalah hikmah untuk menguji iman daripada orang-orang yang kepada Allah Subhanahu wa taala, kekuatan iman mereka. Anda bisa bayangkan nanti kalau Dajjal datang. Anda cinta sama bapak dan ibu, ayah dan ibu Anda. Meninggal ayah dan ibu Anda. Itu Dajjal tanya, mana itu makam bapak ibu Anda? Kuburan bapak ibu Anda. Dibangunkan dari kuburannya. Bangun itu. Tapi itu sebenarnya bukan hakikatnya dia yang bangun. Syaitan yang menyerupai bapak dan ibunya. Sambil menyatakan, ya waladi, putraku, kamu jangan seperti bapak, keliru menyembah Tuhan Allah. Nih Tuhan kamu. Dan siapapun yang melihat Dajjal dan dilihat oleh Dajjal, bisa goyang imannya. Karena itu Nabi SAW memerintahkan kita untuk supaya dilindungi daripada Dajjal. Wa min fitnatil masihid Dajjal. Itu paling besarnya fitnah itu. Hati-hati. Ini Allah berikan kadang-kadang kelebihan yang luar biasa kepada justru orang-orang yang tidak baik. Ini semuanya karena hikmah, untuk supaya kita berpikir, siapapun yang melawan Allah pasti jatuh. Siapapun yang melawan Allah pasti dia akan hancur. Dan orang yang demikian ini nanti di akhirat masuk dairatul adl, masuk golongan orang-orang yang mendapat keadilan Allah, yaitu dibalas oleh Allah amal perbuatannya sesuai dengan dosanya, masuk ke neraka Allah, disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jangan melihat bahwa manusia ini menciptakan perbuatan. Ini madhab akidah ahli sunnah wal jamaah. Tapi perbuatan itu adalah Allah ciptakan pada manusia. Paham ya? Jangan menilai manusia itu menciptakan perbuatan. Tapi Allah itu menciptakan perbuatan pada manusia. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ini kabel, ini apa? Kabel sini kabel juga. Kabel listrik ini. Kabel. Itu kabel. Jangan melihat kabel itu adalah punya listrik, tidak. Kabel itu adalah besi atau tembaga. Tapi ketika dialiri listrik, maka kabel tadi itu akhirnya bisa membuat lampu hidup. Kipas angin bekerja. Kondensen bekerja. Ada kabel, ada kondensen, tapi tak ada listrik, tidak bekerja. Semuanya akan mati. Begitulah juga manusia, ada akal, ada tubuh, ada ruh, itu semuanya adalah kabel. Kalau tidak ada iradah dan qudrah dari Allah, tidak bisa dia akan bekerja, tidak bisa dia akan bergerak. Yang ada adalah qudrah dan iradah dari Allah. Wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Tetapi jangan berarti kita menyatakan kalau begitu aku tak mau melakukan apa-apa karena semuanya dari Allah. Tidak. Itu jadi Jabriyah. Jabriyah menyatakan tak perlu usaha manusia, duduk ajalah yang manis. Mau sholat nggak mau sholat, semuanya itu adalah kekuasaan Allah. Mau mukmin atau kafir, semuanya itu adalah karena kekuasaan Allah. Itu Jabriyah. Di sini Ahlussunnah wal Jamaah ada di tengah. Ada di tengah. Ma baina farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Allah berikan kepada manusia kasab atau ikhtiar. Kasab ini dinisbatkan kepada manusia
Tapi gudrah itu dinisbatkan kepada Allah. Takdirnya dinisbatkan kepada Allah, tapi kasab dinisbatkan kepada manusia. Anak kasih gambaran nih. Ada seorang lelaki melihat istri yang cantik. Dia bersyahwat, berminat. Ingin dia tadi itu bergaul dengan istri yang cantik. Sehingga ada birahi, maaf, penis pun mengembang. Apakah dia mengembangkan itu semuanya? Minatnya dari dia? Semuanya dari Allah. Allah kasih dia. Ketika melihat pelacur, apa pelacur di sini? Pelacur juga. Pelacur yang cantik, dia pun juga minat. Ada birahi, penis pun bisa berkembang ada di situ. Allah berikan itu kekuatan kepada manusia. Dengan kekuatan itu bisa melakukan kebaikan, bisa melakukan kejelekan. Ketika manusia menggunakan kekuatan dari Allah untuk yang baik, maka dia mendapatkan pahala. Dia tidak menciptakan itu kekuatan, tapi dia menggunakan kekuatan untuk berbuat baik. Ini namanya kasab. Ini namanya kasab. Tetapi kalau dia gunakan untuk yang jelek, ada syahwat, ada kekuatan untuk mendatangi pelacur, dan yang halal istrinya ia gunakan untuk mendatangi pelacur, ia akan mendapatkan dosa. Pilihannya dia yang salah, disitulah dia dinyatakan berdosa. Karena itu manusia tidak bisa menciptakan kekuatan, tidak bisa menciptakan syahwat, tidak bisa menciptakan ilmu, tapi manusia itu berusaha dengan kekuatan Allah bisa. Namanya kasab atau ikhtiar. Ini madhab atau akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di depan kita ada susu dan ada khamr. Allah jadikan kita mampu mengambil dengan tangan kita ini untuk mengambil susu dan meminum susu. Allah ciptakan kita pula bisa mampu mengambil khamr dengan tangan kita dan meminum khamr. Sama-sama dikasih oleh Allah, sama dibagi oleh Allah untuk melakukan itu. Ketika kita gunakan untuk melakukan yang baik, kita mendapatkan pahala. Ada ikhtiar untuk yang baik ini. Ketika ia menggunakan untuk yang jelek, maka dia mendapat dosa. Ada ikhtiar untuk yang jelek ini. Ini perbedaan kita dengan Jabriyah dan Mu'tazilah, yang dua-duanya sesat. Yang dua-duanya adalah keliru. Kita menisbatkan takdir kepada Allah, tapi kita menisbatkan ikhtiar dan kasab kepada manusia. Kepada manusia. Baik. Di antaranya ayat yang menyatakan bahwa amal manusia itu, kalau kamu sholat, kalau kamu ibadah, itu semuanya adalah makhluknya Allah. Perbuatan itu adalah ciptaan Allah, yaitu doa yang sering kita baca, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, jadikan aku bisa mensyukuri nikmat yang Engkau berikan kepada aku dan juga kepada ayah dan ibuku, wa ala walidayya, dan syukur an a'mala salihan, sehingga aku dapat melakukan, boleh melakukan kebaikan. Kemudian setelah itu wa adkhilni bi rahmatik, bukan amal kamu yang menentukan kamu mendapatkan rahmat Allah. Wa adkhilni fi rahmatik, kamu mohon masukkan aku dalam rahmatmu ya Allah. Berarti Allah memberikan rahmat, Allah memberikan surga,
Allah memberikan kebaikan, Allah memberikan anugerah, itu bukan ijab, bukan satu kewajiban, tapi itu fadl, tapi itu adalah kemurahan daripada Allah. Kenapa? Karena amal soleh kamu itu makhluknya Allah. Kamu digunakan oleh Allah, anggota badan kamu, untuk melakukan amal soleh. Dan kalau kamu mendapatkan pahala, itu fadl dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pulpen. Ini tak bisa menulis, tapi ketika ditakdir ini pulpen pada diri seorang ustadz, maka dia akan menggunakan dengan pulpen ini mencatat hadis, mencatat kalam Allah. Tapi kalau ini pada orang yang jahat, penjahat, maka digunakan untuk mencuri atau untuk menipu. Ketika Allah menjadikan anggota badan kamu sholat berjamaah, ketika Allah menjadikan badannya kamu tadi itu untuk menghadiri majlis khair, dan ada beberapa orang digunakan badannya oleh Allah untuk lupa kepada Allah, maksiat kepada Allah, maka kamu bersyukur, ya Allah, an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan. Kamu mensyukuri amal saleh. Alhamdulillah alladzi ista'mala abdani li ta'atih. Alhamdulillah, syukur kepada Allah yang telah menggunakan badanku untuk berbuat taat kepada Allah. Paham tu? Karena itu jangan ada satupun di antara kamu yang mengaku-ngaku bahwa telah melakukan kebaikan dari dirinya, tapi itu adalah karena nikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang patut disyukuri. Sebagian tafsir daripada as-salihin al-arifin billah, kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ustaz, ada yang sakit tuh. Perempuan ada yang sakit. Perempuan ada yang sakit tuh mungkin. Ada yang sakit, mudah-mudahan sembuh insyaallah. Ada yang sakit tuh. Kita bacakan, mudah-mudahan dia jadi sembuh. Al-Fatihah. Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar kemarahan Allah kalau kamu tadi itu bercakap dengan sesuatu yang kamu tidak melakukan. Saya membangun masjid, saya telah melaksanakan sholat, saya telah menjadi orang yang beribadah. Ini bukan amalnya kamu. Seharusnya kamu bukan begitu berucap, alhamdulillah, aku ditakdirkan oleh Allah bisa membangun masjid. Alhamdulillah, aku ditakdirkan oleh Allah bisa melaksanakan sholat. Alhamdulillah, aku ditakdirkan oleh Allah bisa membaca Al-Quran. Seharusnya begitu. Bukan mengaku aku yang melakukan perbuatan itu. Itu bukan perbuatan kamu, itu khalqullah, itu ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kamu menciptakan. Karena itu Allah marah jika ada orang yang menyatakan aku telah melakukan, kalau itu dimaknai haqiqatan, kecuali kalau itu dimaknai majazan. Karena ada haqiqah dan ada majaz. Panjang kalau kita terangkan ada di sini. Kembali kepada permasalahan. Makhluk ini ikatannya, hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jika dia di dunia dalam keadaan rahmat Allah, dalam keadaan yang dirahmati oleh Allah, dalam bentuk ibadah atau taat kepada Allah, nanti di hari kiamat keadaannya dia akan mendapatkan kemurahan dari Allah. Kalau dia tadi itu di atas dunia untuk dijadikan ibrah, untuk dijadikan pemikiran, untuk diambil hikmahnya, sehingga dia menjadi Fir'aun kah, menjadi Namrud kah, menjadi Abu Jahal kah, menjadi Dajjal kah, atau pengikutnya mereka,
menjadi fasikkah, menjadi orang yang zalimkah, maka orang-orang tadi itu akan masuk dalam golongan orang yang mendapatkan keadilan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini orang yang berbuat baik jangan menyombongkan diri, tapi mensyukuri Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang sudah dia tadi itu melakukan kejahatan, sadar, awas, hati-hati. Fir'aun yang lebih hebat, Qarun yang lebih kaya, Namrud yang lebih berkuasa, Abu Jahal yang lebih sadis, ternyata terhina dan dia masuk neraka, disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini hikmah yang pertama. Masuk hikmah yang kedua. Ustaz, kalau udah waktunya nanti kasih tahu. Kalau udah waktunya untuk tanya jawab kasih tahu. Yang kedua, wa qala radhiyallahu anhu, ma taraka minal kamali syai'an man agama nafsahu min rabbih magama 'abdihi min nafsihi. Ma taraka minal kamali syai'an, seseorang itu tidak akan meninggalkan sifat kesempurnaan sedikit pun, yakni senantiasa menjaga kesempurnaan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man agama nafsahu min rabbih, selama mana ia menempatkan dirinya di sisi Tuhannya, magama abdi min nafsih, sebagaimana ia menempatkan kedudukan hamba sahayanya di sisi dirinya. Punya hamba sahaya, dia patuh, dia taat, dia semangat bekerja, dia selalu melakukan yang menyenangkan hati sayyidnya, tuannya. Maka tuan tadi itu senang, ridho dengan hamba saya tadi itu. Oh, dia akan cinta kepada hamba saya tadi itu. Begitu pula kamu dengan Allah. Sebagaimana kamu tadi itu berharap hamba sahaya yang taat kepada kamu, jadilah kamu hamba Allah yang taat kepada Allah. Sebagaimana kamu tadi itu senang dengan hamba sahaya kamu tadi itu, giat dalam bekerjanya, maka jadilah kamu hamba Allah yang giat dalam taat kepadanya. Sebagaimana kamu marah kepada hamba sahaya kamu yang malas meninggalkan tugasnya, maka hati-hati, Allah marah kepada kamu jika kamu meninggalkan kewajibannya dan maksiat kepadanya. Tuntutlah diri kamu untuk melaksanakan takwa dan taat kepada Allah, untuk bersemangat ibadah kepada Allah, untuk tidak melakukan pelanggaran hukum-hukum Allah, sebagaimana kamu menuntut hamba sahaya kamu untuk taat kepada kamu, untuk patuh kepada kamu, untuk bersemangat bekerja, untuk tidak melanggar daripada larangan-larangan kamu. Ini kamal kesempurnaan binisbah ilal abad, kalau dinisbatkan kepada hamba tadi itu. Tapi kalau binisbah ilallah, kalau dinisbatkan, diukur dengan kemuliaan Allah, nggak ada yang sempurna. Manusia ini nggak ada yang sempurna ibadahnya. Kalau dinisbatkan dengan kemuliaan Allah, nggak ada yang sempurna ibadahnya manusia. Diceritakan para malaikat Allah itu, ada yang Allah ciptakan, mulai pertama Allah ciptakan ruku sampai hari kiamat. Ada di antara mereka Allah ciptakan sujud sampai hari kiamat, berzikir sampai hari kiamat, diam sampai hari kiamat. Tapi ketika di hari kiamat mereka menyatakan, ya Rabbana ma abadnaka haqqa ibadatik wala arafnaka haqqa ma'rifatik. Mereka mengatakan, ya Allah,
kami belum beribadah dengan sebenar-benarnya kepadamu. Padahal tidak ada satu detik pun yang tidak ibadah kepada Allah. Ya Allah, kami belum mengenalmu dengan sebenar-benar ma'rifah kepadamu. Dinisbatkan kepada Allah, nggak ada nilai ibadah manusia ini semuanya. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajul minkum ma zada dalika min fi mulki syai'a. Kalau seandainya makhluk Allah yang dahulu dan yang akan datang, manusia dan jin, seluruh makhluk Allah ini mempunyai hati manusia yang terbaik, mempunyai hati seperti Nabi Muhammad semuanya, ibadahnya seperti Rasulullah semuanya, mazada fi mulki syai'a, itu tidak menambahi sedikit pun daripada kemuliaanku dan kerajaanku, kata Allah. Walau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala qalbi afjarikum ma nakhassa min mulki syai'a. Kalau seandainya makhluk awal dan akhir, manusia dan jin, dia tadi itu mempunyai hati orang yang terjahat di antara kamu, jadi Fir'aun dah semuanya, jadi Abu Jahal dah semuanya, itu tidak mengurangi daripada kemuliaanku dan kerajaanku sedikit pun, kata Allah. Walau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum istama'u ala sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla wahidin minhum mas'alatah ma naqasa mimma indi illa kama yanqusul mikhyat idza udkhilal bahr. Kalau seandainya makhluk yang dahulu dan yang akan datang, manusia dan jin, seluruh makhluk berkumpul semuanya jadi satu, yang mati-mati dihidupkan, yang belum hadir dihadirkan, yang belum wujud dihadirkan, semuanya manusia dan jin semuanya minta kepada Allah semuanya dalam satu waktu, dan Allah kasih seluruh permintaannya, maka tidak mengurangi daripada kekayaanku sedikit pun, kecuali seperti satu jarum dimasukkan ke dalam lautan, ngeabil, kurangnya airnya seberapa kira-kira? Tak ada yang kurang. Kekayaan Allah tidak berkurang kalau Allah berikan seluruh makhluk permintaannya. Kerajaan Allah tidak bertambah kalau semua makhluk ini ibadah semuanya kepada Allah. Kerajaan Allah tidak berkurang kalau seluruh makhluk ini maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jangan ada yang menilai kamu telah melakukan kebaikan kepada Tuhan. Nggak ada. Kamu melakukan kebaikan untuk diri kamu, bukan untuk Tuhan kamu. Kembalinya manfaat untuk diri kamu, bukan untuk Tuhan kamu. Man amila salihan falinafsih wa man asaa fa'alaiha. Siapa orang yang beramal soleh, itu untuk dirinya, itu amal soleh itu, bukan untuk Tuhannya. Siapa orang yang beramal jahat, ya untuk dirinya sendiri, itu bahayanya, bukan membahayakan Tuhannya, menghinakan dirinya sendiri. Nah, karena itu jangan ada yang beranggap amal ibadahnya itu manfaat sama Tuhannya. Enggak. Kamu itu diberi oleh Allah, itu karena fadl dari Allah, itu karena kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tinggal kamu tadi itu melakukan kebajikan, diberi surga. Kalau Allah nggak mau melakukan, tidak memberi surga, kenapa? Tak ada masalah kan? Allah ciptakan matahari setiap hari terbit dari timur, tenggelam ada di barat, menerangi dunia ini semuanya. Apakah Allah kasih pahala itu matahari? Enggak. Enggak ada masalah. Itu hak Tuhan memberikan pahala atau tidak. Allah ciptakan itu kambing, kemudian disembelih oleh manusia, dimakan dagingnya. Apakah
masuk surga itu kambing? Enggak. Itu hak Tuhan mau masuk ke surga atau tidak. Kita semuanya dimasukkan neraka oleh Allah pun itu hak Tuhan. Sekalipun sholat, mau apa? Kita dimasukkan surga oleh Allah semuanya, itu hak Tuhan. Sekalipun maksiat misalnya. Cuma kita melakukan ibadah kepada Allah untuk kebaikan diri kita. Sama dengan kita makan makanan yang bergizi, makan makanan yang bervitamin untuk diri kita. Sama kita dengan menghirup oksigen, kita bernafas untuk diri kita. Sama kita berolahraga supaya sehat untuk diri kita. Kita beribadah untuk diri kita di akhirat supaya dapat rahmat Allah, supaya masuk surga Allah. Tapi Allah jangan ditentukan wajib Allah memasukkan aku surga karena aku udah sholat. Nggak bisa. Itu petani, dia menggarap sawah, menanam bibit, mencangkul. Apakah wajib dia harus berpanen? Apa panen itu? Apa panen? Hasil daripada tanaman itu apa namanya? Mentuai. Dia tuai apa namanya hasil tanamannya? Mungkin datang itu banjir, hujan yang deras, banjir, rusak itu tanaman. Padahal udah berbuat dia. Tak ada kewajiban bagi Allah untuk mengasihi dia, pasti dia bisa tuai itu hasil tanamannya. Itu yang belajar ilmu, apakah pasti akan jadi alim? Wah, dia belajar ilmu. Di tengah jalan stres dia. Dia stres kan ada masalah, gila dia, hilang tuh ilmu. Atau dia meninggal sebelum dia jadi alim. Itu hak Tuhan. Cuma begitulah Allah jadikan sabab. Sabab kamu jadi alim harus kamu belajar. Sabab kamu itu bisa tuai dan beruntung dalam hasil tanaman kamu harus menggarap sawah kamu, menanam ada di sawah kamu. Sabab kamu itu sehat, kalau kamu sakit kamu berobat. Tapi bukan berarti kalau berobat pasti wajib Allah kasih sehat kamu, nggak ada. Disinilah kamu tadi itu tuntut diri kamu sesempurna mungkin menjadi hamba Allah, hamba sahaya Allah yang taat kepada Allah, yang tidak melanggar ajaran Allah, sebagaimana kamu menuntut hamba sahaya kamu selalu taat kepada kamu dan tidak melanggar ajaran kamu. Nah, terus Ustaz. Yang ketiga, an-naim yugab wal ghafil yudhakkar wa man lam yujdi fihi at-tadhkir wal tanbih fa huwa mayyit. An-naim yugad, orang yang tidur perlu dibangunkan, boleh dibangunkan. Orang yang lalai perlu diingatkan, boleh diingatkan. Kalau orang itu dinyatakan tidur, dikatakan tidur, ia dibangunkan, bangun dia, sadar. Kalau dia itu lalai, dia diingatkan, dia sadar dia. Sesiapa yang mendapati seseorang itu sunyi daripada peringatan dan teguran, dibangunkan, dia tak bangun-bangun. Diingatkan, dia tak sadar-sadar, maka pasti dia akan menjadi seorang yang mati jiwanya, mati dia, mayit dah. Ada teman kamu tidur, bangun subuh, bangun dia. Berarti nggak mati nih orang. Bangun subuh, nggak bangun, besok nggak bangun, mayit dah ini, mati nih orang. Diingatkan, sekolah sekarang, belajar nih, harus ke madrasah sekarang. Kalau dia masih hidup, dia mandi, berganti baju, pakaian, berangkat sekolah. Nggak mandi dia.
2 hari, 3 hari, 4 hari, 1 bulan, 2 bulan, mayit dah ini orang. Dikubur dah itu. Begitulah jiwa seseorang. Sesungguhnya nasihat itu hanya akan berguna kepada orang yang hatinya memberikan. Innama tanfa'ul mau'izatu wa man lam yujri fihi tadhkir wa tanbih fa huwa mayyit. Innama tanfa'ul mau'izatu, sesungguhnya nasihat itu hanya akan berguna kepada orang yang hatinya memberikan tumpuan kepada nasihat itu, dan tidaklah orang yang mengambil pelajaran itu melainkan orang yang hatinya hidup. Begitu juga hati. Hati ini bisa mayit, bisa mati. Hati itu bisa hidup. Kalau hati itu mati dalam keadaan lupa kepada Allah, bisa diingatkan. Kalau hati itu masih hidup, lupa kepada Allah, bisa diingatkan. Kalau hati tadi itu tidur, dibangunkan untuk ibadah kepada Allah, maka dia akan bangun. Tapi kalau udah nggak bisa dibangunkan, dinasihati nggak bisa, ini hati mati. Bahaya itu, bahaya. Laqad asma'ta law nadaita hayyan walakin la hayata liman tunadi. Wa narun law nafakhtaha adaa'at walakin dha'a nafkhuka fir ramadi. Benar-benar kamu tadi itu bisa membuat orang itu mendengarkan ucapan kamu, ajakan kamu, kalau kamu mengajak orang yang hidup. Tapi yang kamu ajak tadi itu adalah orang yang mati. Dia tidak akan mendengarkan. Hayya 'alas shalah, kepada orang yang mati, dia tak berangkat ke masjid. Hayya 'alal falah, dia nggak akan mau menyambut. Kenapa? Mati. Sama dengan bara api. Kalau membuat bara api sini ya, bara api. Semenjak masih ada titik api, kita tiup, hidup lagi itu api. Tapi kalau udah tak ada titik api, udah jadi debu semuanya, kita tiup, semakin menjauh itu debunya, abunya semakin menjauh. Masih ada kehidupan iman dalam hati mukmin. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kalau dikasih peringatan, itu sama dengan bara api yang ditiup. Dia akan semangat lagi ibadah kepada Allah. Dia akan menjadi semangat lagi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau udah tidak ada titik iman, dikasih nasihat, jauh dia, tambah lari. Tambah menjauh dia. Udah jadi abu. Imannya udah mati. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu mau'izah tadi itu hanya akan bisa diterima bagi orang yang hatinya masih hidup, saudara. Kalau nggak hidup hatinya, ya berarti mau'izah tadi itu semakin menjauhkan dia daripada al-haq. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tusmi'ul mauta, innaka la tusmi'ul mauta. Sesungguhnya kamu Muhammad tidak bisa membuat mendengar itu orang-orang yang mati. Ini bukan hakikatan orang-orang yang mati yang dikubur, bukan. Ini sebagian orang keliru dalam mengartikan. Al-mauta di sini orang-orang yang mati hatinya. Karena Nabi tidak berdakwah atau mengajak orang yang udah dikubur. Yang diajak yang hidup, Abu Jahal, Utbah, orang yang hidup diajak. Al-mauta di sini bukan orang yang dikubur, tapi al-mauta ini orang yang mati hatinya. Pernah Nabi berdakwah dengan orang dikubur? Enggak. Bukan itu yang dimaksud. Karena itu kalau mengartikan Al-Quran yang benar, ini ada orang tidak dikasih hikmah, jadinya begitu mengartikan Al-Quran, keliru dia. Jadi fitnah jadinya. Akhirnya, ini berarti mau ngajak bicara orang yang tidak mendengar. Keliru ente. Ntar lagi akan kita bahas. Innaka la tusmil mauta, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memperdengarkan orang-orang yang mati hatinya. Wala tusmil summat du'a,
Dan kamu tidak bisa mendengarkan orang yang tuli ajakan kamu. Memangnya Nabi berbicara ini sama orang tuli? Bukan. Orang itu mendengar, tapi dikatakan tuli. Kenapa? Tidak mendengarkan al-haq. Sawa'un andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Mereka dikasih peringatan oleh Nabi atau tidak, tetap mempertahankan kekufurannya, tidak menjadi orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza wallaw mudbirin. Wa ma anta bihadil ummi an dalalatihim. Tidaklah kamu ya Muhammad memberikan petunjuk kepada orang yang buta daripada kesalahannya. Ayat ini diperjelas. In tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina fahum muslimun. Tidaklah kamu bisa memperdengarkan ajakan kamu, dakwah kamu, kecuali orang yang udah beriman dengan ayat-ayatku, dengan Al-Quran, dan mereka menjadi orang yang muslim. Itulah orang yang hidup hatinya karena iman dan menjadi orang muslim, mati hatinya karena dia menjadi orang yang kafir. Jangan mengartikan Al-Quran dengan pemikiran sendiri. Akhirnya, wah, ziarah kubur nggak boleh. Kenapa? Innaka latusmi'ul mauta. Ya. Lahum qulubun la ya'qiluna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Mereka itu punya akal tapi tidak bisa berpikir. Apakah gila semuanya yang didakwai oleh Nabi itu? Oh, mereka punya mata tapi tidak bisa melihat. Apakah mereka katarak semuanya matanya? Apa itu? Buta semuanya mereka. Mereka punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Apakah mereka tuli mereka semuanya? Enggak. Maksudnya apa? Mereka layak gilun. Mereka tidak berpikir al-haq tentang kebenaran. Mereka tidak melihat kebenaran, tidak mendengarkan kebenaran. Sehingga mereka sekalipun wujud hidup dianggap mati, sekalipun bisa mendengar dianggap tuli, sekalipun dia tadi itu melihat dianggap buta. Begitu maksudnya. Adapun berziarah kubur itu matlub, baca hadis. Yang dilakukan oleh Nabi juga ziarah kepada kubur. Kita kan diajarkan untuk ziarah kubur. Kalau kita berziarah kubur, kita baca apa? Assalamualaikum darul mu'minin antumus sabiqun wa nahnu bikumul lahiqun. Kita kasih salam, assalamualaikum. Tahu nggak bedanya assalamualaikum dengan doa? Assalamualaikum ini ada khitab, salam kepadamu. Kita kalau bertemu dengan sama orang Islam, assalamualaikum. Ini yang hidup kita ketemu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita ketemu dengan yang sudah dikubur, assalamualaikum juga. Kenapa? Karena pada hakikatnya orang yang beriman itu hidup di alam barzahnya. Mereka bukan mayit, mereka bukan mati berarti tidak ada kehidupan. Bukan, mati itu istilah. Firagur ruh anil jasad. Pisahnya ruh daripada jasad itu namanya mati. Tapi bukan berarti akhir daripada kehidupan. Itu akhir kehidupan dunia, awal kehidupan barzakh. Mereka masih mendengar, mereka masih melihat, mereka masih merasakan. Ada yang dalam nikmat, ada yang dalam adab Allah. Itu wajib kita imani itu. Itu wajib kita imani. Karena itu kita kalau memberikan salam kepada mereka sama dengan orang yang hidup. Assalamualaikum darahul mu'minin. Diajak bicara lagi, antumus sabiqun, kamu telah mendahului kami, wa nahnu bikumul lahiqun, entar lagi kami akan menyusul seperti kamu. Sama dengan orang berangkat haji. Ada yang berangkat duluan, ada nanti pesawatnya esok hari, ada 2 hari. Begitu juga yang berangkat ke alam barzakh. Antumus sabiqun, Anda udah berangkat mendahului kami bentar lagi akan menyusul, semuanya akan ke sana. Karena itu berbicara kepada orang yang mati, memberikan salam kepada orang mati, berziarah kepada kuburan orang mati, orang yang beriman, bagus. Dan ini ayat bukan untuk melarang. Ini yang dimaksud mati hatinya.
Orang yang kafir itu adalah walaupun masih berjalan di atas dunia disebut al-mautah, mati dia. Orang yang mukmin, orang yang membela agama Allah, orang yang istiqamah, sekalipun dikubur mereka tetap kita nyatakan hidup. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadli. Wah, di Quran diperjelas hidup, dan dia merasa bahagia dengan yang Allah berikan daripada nikmat. Banyak sekali itu hadis-hadis Nabi menerangkan tentang ziarah kepada kuburan. Bahkan Nabi pernah bicara setelah selesai peperangan Badar, bagaimana itu jasad daripada orang-orang kafir dimasukkan ke galib, ada sumur yang udah tidak keluar airnya itu. Setelah itu Nabi manggil satu persatu, ya fulan, ya fulan, ya fulan, panggillah semuanya. Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Fa inna wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Yang dijanjikan sama Tuhan kamu udah kamu dapatkan enggak? Kemenangan katanya Hubal, kata Tuhan kamu, berhala-berhala kamu, nih kami umat Islam udah mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan kami, yaitu kemenangan. Sayyidina Umar ngelihat begitu bingung namanya. Ya Rasulullah, atukallimuhum bogat arimu, udah mati ya Rasul, kok diajak bicara? Ya Umar, innahum la asma' minkum, mereka itu lebih mendengar daripada kamu. Mereka mendengar ucapanku, mereka mendengar ucapan orang yang masih hidup nih. Ghaira annahum lam yaqdiru ayyujibu, tapi mereka tidak bisa berbicara. Nah, karena itu jangan kita mengartikan ayat, mengartikan hadis tidak sesuai dengan muradullah, tidak sesuai dengan murad Rasulullah. Mengartikan ayat tidak sesuai dengan yang dimaksud, yang dituju dengan Allah, tidak sesuai dengan muradullah, maka itu termasuk golongan man fassaral Qur'an bi ra'yih falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang mentafsiri Quran dengan akal-akalannya, maka itu sama dengan mempersiapkan tempat siksanya di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengartikan hadis tidak sesuai dengan yang dimaksud oleh Nabi termasuk man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang dia tadi itu menisbatkan kebohongan kepada aku, berarti dia sudah mempersiapkan tempatnya di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud ada di sini adalah mati hati. An-naim yugad, orang yang tidur hatinya bisa dibangunkan, sama dengan tidur jasadnya bisa dibangunkan. Wal ghafil yudzakkar, orang yang lupa hatinya bisa diingatkan, sama dengan orang yang lupa pikirannya bisa diingatkan. Wa man lam yujdi fihi tadhkir wa tanbih fa huwa mayyit, siapa orang yang tidak memberikan manfaat, peringatan dan membangunkannya, dibangunkan nggak bangun-bangun, diingatkan nggak ingat-ingat, tetap lupa kepada Allah, maka udah mati hatinya. Oh, inamatan fal mau'idah ini yang keempat ya. Yang keempat ini disambung ini tadi. Cukup ya? Ya. Wallahu a'lam. Silakan kalau mau ada yang perlu dipertanyakan. Al-afu, barangkali ada yang keliru daripada yang diterangkan tadi. Para jamaah sekalian, kalau ada soalan boleh dikemukakan pada Taufik. Kalau yang ditulis lihat tanggapan. Dan mau yang bertanya boleh silakan.
Silakan Dr. Perempuan. Majlis kita ini sampai pukul 9.30 ada kita sudah senang kita tak mati. Silakan. Kecil dah. Habib, bagaimana dengan apa nih? Hal coba. Tak paham nih. Baca aja, baca nih. Bagaimana dengan hal wanita ziarah kubur untuk ziarah para salihin? Bagaimana wanita berziarah di kubur, ziarah orang-orang salihin? Sebenarnya wanita berziarah tidak ada larangan, cuma harus dia tadi itu tidak boleh ada pelanggaran agama. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah, ketika Rasulullah wafat selalu berziarah. Dan berziarah, beliau berziarah biasa sama beberapa orang gitu. Ayahnya meninggal, Sayyidina Abu Bakar meninggal, berziarah. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab, kalau ayahnya mahram, kalau suaminya suami, dia sebagai istrinya. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab meninggal, dikubur ada di sisi Sayyidina Abu Bakar, itu Siti Aisyah menutup rapat badannya dalam berziarah. Ditanya, kenapa Anda melakukan ini? Umar ajnabi, Umar bukan mahram bagi aku, katanya. Dia mensikapi mayit seperti orang yang hidup. Nah, sekarang mau ziarah kepada orang yang soleh tapi terbuka auratnya. Berziarah kepada orang yang soleh tapi berdandan. Kalau Anda pergi ke Madinah, perempuan-perempuan yang haji atau umrah pergi ke Madinah, ziarah Nabi nggak? Ziarah, tak ada masalah. Boleh berziarah, tapi dengan catatan tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada larangan yang jelas untuk perempuan berziarah. Tidaklah ada larangan yang jelas untuk perempuan berziarah. Kalau memang menimbulkan fitnah, maka tidak boleh. Kalau menimbulkan fitnah dalam arti dia membuka auratnya atau dia berpaes, melakukan hal yang bisa membuat orang laki-laki itu terpancing syahwat kepada dia, udah jelas itu haram. Walaupun gak ziarah, walaupun keluar dari rumahnya bisa haram tuh kalau membuat fitnah. Karena dalam ziarah tadi itu, saudara, ada beberapa manfaat. Di antaranya zurul kubur, kata Nabi, fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Berziarahlah kamu kepada kuburan karena akan mengingatkan kamu akhirat. Tuh lihat bagaimana itu yang dikubur orang yang pernah hidup seperti kita di atas dunia. Sekarang bagaimana keadaannya? Ada rumahnya megah, gede rumahnya. Sekarang tempatnya atas tanah, bawah tanah, muka tanah, belakang tanah. Tempat yang sempit ada di kuburan. Itu kendaraannya yang ia beli orang lain yang naik. Mungkin istrinya udah dikawin sama orang lain. Mungkin suaminya yang disayang udah kawin sama perempuan lain. Itu mengingatkan kita, ya Allah, kalau begitu yang paling penting dalam kehidupan ini adalah kita harus memperbanyak amal soleh. Begitu seharusnya. Orang berziarah kubur untuk mengingatkan kita akhirat, upaya kita tidak tertipu dengan kenikmatan dunia, sehingga kita mengingat mau apa? Mau bangun rumah segede apa? Tempat kamu kuburan. Buat amal soleh aja. Ketika kita bersemangat mau bekerja, buat apa? Duit banyak, tapi kalau kamu mati, orang lain yang menikmati. Jadikan amal soleh aja. Orang itu kalau udah dikubur, harapannya apa, saudara? Orang kalau udah dalam kubur, harapannya apa? Satu, dia mohon sama Allah, Rabbirji'un,
la'ali a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, hidupkan aku kembali untuk aku jadikan tarikah, untuk aku jadikan harta peninggalanku untuk jadi amal soleh semuanya. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Nggak bisa. Itu memang kalimat yang akan diucapkan, akan dicakapkan oleh orang-orang yang menyesal setelah mati. Yang bagus menyesal sebelum mati, tobat namanya. Kalau orang menyesal setelah mati, ingin hidup untuk dijadikan semua yang memiliki jadi amal soleh, ya itu memang ucapannya. Wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Udah menjadi ketetapan Allah, setelah mati adalah alam barzakh sampai hari kebangkitan. Karena itu orang perempuan boleh berziarah kepada orang yang soleh, tapi jangan sendiri, harus dengan mahramnya atau suaminya. Dan tidak boleh ada ikhtilat, bercampur laki dengan perempuan. Dan tidak boleh membuat fitnah. Fitnah fiddin yang dimaksud ada di sini. Seterusnya, ada soalan. Habib Muhammad, apakah hikmah Allah jadikan Sakratul Maut itu sakit? Apakah hikmah Allah jadikan Sakratul Maut itu sakit? Rasa sakit. Kalau misalnya jari kita ini kejepit pintu atau kena api, ini terasa sakit. Kenapa? Karena saraf yang ada di jari ini saat itu rusak. Nah, saat itu rusak. Kalau Anda ke hospital, Anda lihat bagaimana orang yang jantungnya sakit, paru-parunya sakit, ginjalnya sakit, otaknya sakit. Tahukah Anda, seketika sakaratul maut, seluruh badan kita sakit itu. Jantungnya sakit, paru-parunya sakit, seluruh saraf kita sakit. Kalau tidak mendapatkan ma'unah dari Allah, pertolongan dari Allah, kita tak ada yang mampu itu. Jantungnya melemah, paru-parunya melemah, ginjalnya tidak berfungsi, darahnya mungkin drop atau mungkin naik. Semuanya sakit, saudara. Sakit. Innalil mauti sakarat. Dalam kematian itu ada kesakitan yang luar biasa. Cuma bagi orang yang beriman, bagi orang yang beriman, dia beriman kepada Allah dan istiqamah, Allah akan peringan pesakitkan nantinya. Kenapa? Allah tampakkan janji-janji akan kenikmatan yang luar biasa. Alladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Orang-orang yang dia mengucapkan Tuhan kami Allah, setiap tahun dia menyatakan Rabbuna Allah, kemudian ia ikuti ajaran Allah terus menerus tanpa ada pelanggaran. Ketika dia mati, dia menjadi orang takwa kepada Allah. Ketika dia mati, malaikat Allah perintahkan turun. Tatanazzalul malaikah. Malaikat Allah perintahkan turun. Untuk apa? Untuk membuat hati orang yang mati tadi itu tidak takut dan senang. Allah takhafu, jangan kamu takut. Jangan takut bagaimana dikubur, jangan takut bagaimana di mahsyar. Wala tahzanu, jangan kamu sedih, susah. Bagaimana anak saya ketika aku mati, bagaimana keluarga saya. Wa absyiru bil jannah. Sekarang saatnya kamu berbahagia bil jannatil lati kuntum tu'adun, dengan surga yang telah Allah siapkan untuk kamu. Kemudian malaikat tadi itu menyatakan nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wal akhirah. Kami ini para malaikat siap akan membantu kamu di dunia maupun di akhirat. Sekarang walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Kalau dulu dilarang, khamar dilarang, makan ini dilarang, melakukan itu dilarang, dengan perempuan ini dilarang, dengan ini dilarang. Sekarang walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Bagi kamu
Boleh kamu lakukan apa yang kamu selera, apa yang kamu maukan oleh nafsu kamu. Walakum fiha ma tad'un. Saatnya kamu bahagia, bukan saatnya kamu susah. Sebaliknya orang yang kafir akan dinampakkan itu siksanya, semakin sakit dia. Semakin sakit dia. Sama dengan anak kecil tuh. Kalau mau dikhitan, dia dikasih duit dulu. Nih, kalau kamu dikhitan dapat 1 juta, dapat sekian ribu ringgit misalnya. Wah, dia senang. Iya, mau. Akhirnya sakitnya tadi itu dia siap sakit untuk mendapatkan 1.000 ringgit misalnya. Begitu juga orang mukmin. Mati nih, sakit, tapi kamu masuk surga. Sakit sejenak, tapi masuk surga selama-lamanya. Disinilah Nabi SAW pernah berbicara, man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ah. Siapa orang yang senang bertemu Allah, Allah pun senang menemuinya. Siapa orang yang benci bertemu dengan Allah, Allah pun benci menemuinya. Siti Aisyah radhiyallahu anha berpikir, ini bertemu dengan Allah harus mati nih. Ya Rasulullah, kulluna yakrahul maut. Ya Rasul, semua kita pasti tak senang mati. Pengen hidup panjang umurnya. Kata Nabi, innal mu'min, sesungguhnya orang yang mukmin, idza hadarul maut, jika telah hadir kematiannya, busyira bi ni'matillah, maka dia diberikan kabar tentang kenikmatan Allah di surga, ada di kuburannya. Karena melihat begitu besar kenikmatan Allah, fa ahabba liqa Allah, dia senang untuk masuk surga tadi itu, sekalipun harus merasakan sakitnya mati. Maka Allah pun senang menemuinya. Fa ahabballahu liqa'ah. Wa innal kafira, sesungguhnya orang kafir, idza hadaral maut, jika dia hadir kematiannya, busyira bi'adzabillah, maka dia akan diberi kabar tentang azab Allah. Nih siksa kubur kamu, nih keadaan kamu di mahsyar bagaimana, nih siksa neraka kamu. Fakariha liqa Allah, dia berusaha untuk tidak mati, dia benci dengan kematiannya karena dia akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Wa karihallahu liqa, Allah pun benci menemuinya. Karena itu kita nggak usah takut, yang penting jadi orang mukmin yang istiqomah. Minta sama Allah supaya tetap beriman sampai mati. Minta sama Allah supaya kita beramal soleh sampai akhir hayat kita. Maka jangan khawatir, justru kematian akan ditunggu. Al-mautu tuhfatul mu'min, mati itu adalah anugerah bagi orang beriman. Kenapa? Dari mati nikmat selama-lamanya. Setelah mati dia tidak akan sakit untuk selama-lamanya. Setelah dia mati dia dalam ridho Allah untuk selama-lamanya. Nah, nggak perlu kita khawatir itu semuanya. Yang paling penting tetap memohon kepada Allah untuk husnul khatimah, meminta kepada Allah untuk tetap menjadi orang beriman dan tetap menjadi orang yang istiqamah. Habib, bagaimana cara untuk kita mengelak daripada menjadi orang yang jauh daripada Allah seperti mana Abu Jahal, Fir'aun dan lain-lain? Apakah ada doa atau zikir amalannya? Allah ceritakan di Al-Quran, cerita para nabi, cerita orang yang soleh, bagaimana mereka mendapatkan ujian tapi tetap mereka menjadi orang yang muflihun, orang yang beruntung, orang yang berjaya. Allah ceritakan bagaimana itu Fir'aun, itu bagaimana Namrud. Wah, mereka tadi itu berjaya di dunia, tapi karena maksiat kepada Allah, bagaimana dia akan berubah menjadi orang yang hina, orang yang tidak disebut kebaikannya. Ini semuanya untuk kita ambil ibrah. Jadilah orang yang soleh di atas dunia dalam keadaan apapun, dimanapun. Ittaqillah haitsuma kunta. Itu semuanya Allah ceritakan linutsabbita bihi fuadak, supaya hati kita ini teguh, nggak goyah. Ketika dia tadi itu tidak punya apa-apa, jadi orang yang fakir, istiqamah di masjid, baru rame tokonya, baru berjaya, maju pekerjaannya,
udah tinggalkan istiqomah. Ini tidak tasbih, bukan nusabitu fi fuadak. Dia tidak mengambil ibrah. Jangan jadi seperti Fir'aun deh. Akhirnya jatuh ke bawah. Kalau mau kaya silakan, mau jadi raja silakan, tapi tiru Nabi Sulaiman, tiru Nabi Allah Dawud. Kalau kamu jadi panglima, tiru Nabi Allah Dawud. Kalau kamu menjadi orang yang sakit, Allah kasih contoh Nabi Allah Ayub. Kalau kamu tadi menjadi orang yang pisah daripada keluarga, jangan kamu tadi itu menjadi orang yang sampai stres atau yang lainnya. Tiru Nabi Allah Ya'qub. Kalau kamu menjadi orang yang dibenci sama keluarga, jangan kamu tadi itu kecil hati. Tiru bagaimana sabarnya Nabi Allah Yusuf, diangkat derajatnya oleh Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Itu semuanya diceritakan oleh Allah untuk kita menjadi orang yang kokoh hatinya. Jangan cerita-cerita itu hanya berlalu, ada dari telinga masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Pikir, masukkan dalam hati. Sehingga setiap saatnya kita hidup di dunia ini akan menjadi orang yang kokoh, benar terus. Allah ciptakan kita hidup di dunia untuk apa? Untuk apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan kita ini hidup di dunia, nanti mati dari kehidupan dunia untuk diuji, liyahtabilakum. Untuk diuji siapa yang paling bagus amalnya. Ini ada yang dia tadi itu kaya, siapa yang paling bagus amalnya dalam kekayaannya. Ini ada orang melarat, apa melarat sini? Fakir, miskin. Untuk diuji siapa yang paling bagus dia dalam kemiskinannya. Nih dikasih oleh Allah Ta'ala sehat. Untuk diuji siapa yang paling bagus dalam kesehatannya. Nih di Allah takdirkan dia tadi itu sakit. Untuk diuji siapa yang paling bagus di dalam sakitnya. Semuanya bisa beramal soleh dalam keadaan. Dan Allah kasihkan contoh itu semuanya para nabi. Allah kasihkan contoh orang-orang yang soleh itu semuanya. Nah, karena itu cerita-cerita itu untuk bisa kita tiru. Nah, kalau kamu dijadikan sehat, sehatnya seperti siapa? Kalau sehatnya seperti Ashabul Kahfi, para sahabat yang membela agama Allah, wah bagus dong. Tapi kalau sehatnya seperti orang-orang yang maksiat kepada Allah, jangan. Kalau kamu itu ditakdir sakit, sakitnya tiru Nabi Allah Ya'qub, orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan nanti sakit kemudian dia tadi itu berucap yang tidak diridhai oleh Allah atau tidak ridha dengan takdirnya Allah, akhirnya dia merugi, sakit zahir, sakit batin. Alhasil itu semuanya adalah untuk kita ambil hikmahnya. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa orang mendapatkan hikmah dari Allah, berarti orang itu mendapatkan khair katsir, kebanyakan yang banyak, kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Nabi, ada orang kata berdoa itu tidak boleh berjamaah. Adakah pada zaman Nabi dahulu Nabi berdoa secara berjamaah? Istimbatul ahkam, perhatikan baik-baik. Istimbatul ahkam di dalam mencari hukum itu harus dicari hukum tadi itu ada tolak atau nahi. Kalau ada tolak, ada perintah misalnya, ada perintah dari Allah, ada perintah dari Rasulullah, itu bisa menghasilkan ijab, hukum wajib, atau nadab, hukum sunnah. Paham ya? Kalau ada nahi, ada larangan dari Allah, ada larangan daripada Rasulullah, itu ada menghasilkan hukum tahrim atau tanzih. Itu larangan haram atau itu larangan makruh. Kalau tidak ada itu perintah, tidak ada itu larangan, paham ya? Itu masuk dalam hukum jawaz, boleh. Paham ya? Paham ya? Nah, karena itu kalau menghukum harus dengan hukum Allah, sehingga tak ada khilaf kita ini. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kembali kepada Allah dan kembali kepada Rasulullah, gitu. Kembali kepada Allah dan kembali kepada Rasulullah.
Ketika di situ ada perintah, di sini bagaimana ulama berkata, ini hukum ijab atau hukum nadab? Ketika itu ada larangan, boleh ada ifadah hukum haram atau hukum makruh. Ketika nggak ada, harus disepakati. Allah aja nggak melarang, Nabi aja nggak melarang, kok dilarang? Jadi tidak ada istimbat hukum itu, mengambil hukum itu kalau Nabi tidak melakukan haram hukumnya, nggak ada. Jadi kalau Nabi melarang haram, kalau Nabi melarang bisa makruh. Kalau Nabi tidak melakukan haram, nggak boleh, nggak ada gitu. Hati-hati ini nggak ada istimbat ahkam model begitu. Nah, karena di zamannya Nabi sendiri ada orang melakukan perbuatan tapi Nabi tidak melakukan perbuatan itu, dan itu tidak haram, malah dianjurkan oleh Nabi. Baca di Bukhari. Di Bukhari ada seseorang dilaporkan kepada Nabi, ya Rasul, ini orang setiap sholat baca qul huwallahu ahad. Setelah Fatihah baca surat qul huwallahu ahad baca. Setelah Fatihah baca surat qul huwallahu ahad lagi dibaca. Setelah sholat baca surat qul huwallahu ahad lagi dibaca. Dilaporkan sama Nabi, dipanggil oleh Nabi, kenapa kamu melakukan itu? Li'anna fihi sifatur rahman, karena dalam surat Ikhlas itu ada sifat-sifat Allah. Aku senang ya Rasulullah. Bagaimana Nabi menyatakan, aku nggak melakukan, masuk neraka ini? Enggak. Kata Nabi, hubbuka iya yudkhilukal jannah. Kamu cinta dengan surat Ikhlas menjadi sebab kamu masuk surga. Paham ya? Pernah Nabi setelah sholat tanya, siapa di dalam i'tidal tadi itu membaca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi? Aku ya Rasul. Kata Nabi, aku menyaksikan tadi beberapa malaikat mencatat, rebutan untuk mencatat pahalanya kamu, dan itu tidak dibaca oleh Nabi saat itu. Ketika Nabi SAW diisrakan oleh Allah dan dimi'rajkan oleh Allah sampai ada di surga, mendengar sendalnya Bilal, mendengar sendalnya Bilal, karena mungkin sendalnya Bilal ini terompanya lain itu ya. Ya, jadi orang bisa mengetahui dari jalannya, oh ini Bilal jalan di jalan nih. Nabi panggil Bilal, aku mendengarkan sendal kamu tuh ada di surga. Amalan apa yang kamu lakukan? Tuh, Nabi tanya, amalan apa yang kamu lakukan? Ya Rasul, setiap aku berhadat, aku wudu, dan setelah wudu aku sholat 2 rakaat. Tuh lihat. Jadi tidak ada, kalau tidak dilakukan oleh Nabi hukumnya haram. Enggak. Itu kitab fikih ada di zamannya Nabi. Itu usulul fikih ada di zamannya Nabi. Itu kitab tafsir Tabari, Ibn Katsir ada di zamannya Nabi. Enggak ada itu semuanya. Yang tidak boleh itu kalau melanggar ajaran Nabi. Yang tidak boleh itu kalau melanggar ajaran Allah. Istimbatul ahkam itu dilihat ada tolab enggak, ada nahi enggak. Kalau enggak ada tolab, enggak ada nahi, itu fi hukmil jawaz. Doa kepada siapa? Kepada Allah. Bentuknya apapun enggak ada masalah. Inti doa sendiri, inti doa bersama-sama, inti doa di kamar, inti doa di masjid, inti doa di pasar, inti doa di mana, nggak ada masalah. Akhirnya nanti Nabi itu sholatnya cuma di, misalnya ada di Masjidil Haram sama Masjid Nabawi, Masjid Quba, lah di masjid yang lainnya nggak boleh begitu, karena Nabi nggak pernah sholat di situ. Begitu inti kalau menghukum. Jangan dong. Karena itu pakai ilmiah. Pakai ilmiah. Jangan targetnya adalah bagaimana menyesatkan orang. Ajak orang tadi itu supaya beramal sesuai dengan ajaran Nabi,
sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Itu targetnya. Jangan targetnya menyalahkan orang, jangan. Ya. Nah, semenjak di situ tidak ada mukhalafah, udah nggak ada masalah. Nah, itu kalau dibahas akan panjang. Sebetulnya banyak hadis-hadis yang menerangkan bagaimana Nabi juga berzikir bersama para sahabat. Ya, ada hadis, sering kan mendengar hadis, mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Nah, yadhkuruna Allah Ta'ala, di riwayat yatruna al-Quran wa yatadabbaruna ayati illa hafathumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiatumur rahmah wa dzakaramullahu fi man indah. Tidak ada sekelompok manusia berkumpul di masjid berzikir membaca Al-Quran kecuali dihadiri para malaikat, dinaungi rahmat Allah Subhanahu wa taala, turun kepada mereka sakinah dalam hati mereka, disebut namanya oleh Allah sebagaimana ia menyebut nama Allah. Berkumpul untuk apa itu? Untuk berzikir kan? Berkumpul untuk berdoa, berkumpul untuk baca Quran. Kalau saya menyatakan kita baca surat Al-Fatihah, baca Quran bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, masuk neraka semuanya. Ini baca Quran masuk neraka. Karena itu udahlah. Kalau ente nggak mau, nggak ada masalah. Yang begitu, yang penting baca Quran. Yang nggak bener nyanyi di masjid. Yang nggak bener musik ada di masjid misalnya. Itu boleh dipermasalahkan. Kalau baca Quran di masjid nggak ada masalah. Berzikir di masjid nggak ada masalah. Majelis ilmu di masjid nggak ada masalah. Ibadah di masjid nggak ada masalah. Ini yang mempermasalahkan, ini bingung nih. Ya. Nah, mereka tidak membahas bagaimana masyarakat muslim yang minum khamr untuk bisa bertobat, bagaimana masyarakat muslim yang masih berzina untuk berhenti, bagaimana mereka yang tidak sholat untuk bisa sholat, tapi bagaimana yang bersolawat untuk tidak bersolawat, bagaimana yang berzikir untuk tidak berzikir. Nah, ini kan bingung kita. Ini dakwah model apa ini begini nih? Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu kita ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan Allah buka semua yang menutup hati kita. Allah bimbing ke jalan yang Allah ridhoi. Allah berikan kepada kita hikmah dalam setiap pandangan kita, dalam setiap pendengaran kita, dalam setiap gerak-gerik kita, sehingga kita menjadi orang yang mendapatkan khairan katsira, kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bubar dari majlis ini Allah jadikan ilmu kita manfaat, menghantarkan kita untuk bisa beramal soleh dan membimbing kita ke jalan yang Allah ridhoi. Dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi mutawakhin fillah, orang-orang yang bersaudara karena Allah, duduk karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Dan mudah-mudahan seluruh perbuatan kita akan membuat bahagia hati Rasulullah, membuat bangga Rasulullah, dan akhirnya kita berkumpul dalam kelompoknya Rasulullah, mendapatkan syafaat Rasulullah. Amin Allahumma amin. Rabbi faj'al mustama'na ghayatu husnul khitami wa'atina ma qad sa'alna min atayakal disami wa krimil arwaha minna min salatin wa salami. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin bisirril Fatihah. Demikianlah tuan-tuan dan puan majlis kita malam ini bersama dengan Taufik Sekaf. Kita mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada bagi guru kita Taufik. InsyaAllah besok jam 9 pagi Habib Taufik akan berada di Matin, di Kompleks Pendidikan Islam Matin Ma'had Tahfiz Al-Quran dan Imam Nawawi. Tuan-tuan dan puan besok yang berkelapangan dijemput hadir bersama. Kemudian saya nak mengingatkan bahawa lepas sembahyang kita akan musafahah bersalaman dengan Habib. Cuma saya minta supaya bersalam sajalah, jangan peluk, tuan-tuan ya. Kita bagi kerehatan kepada Habib untuk anak-anak Mahasyadri. Esok kita bersalaman dengan Habib di Masjid. Malam ini kita doakan jamaah yang lain. Sekian majlis kita pada malam ini, kita baca surah Al-Khalaq.